Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan taufik yang mengantarkan kita sampai ke tempat ini sehingga kita bisa kembali ngaji bersama. Kita akan lanjutkan kajian tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan ubudiyah, kehambaan atau ibadah-ibadah kepada Allah. Setelah kita kemarin membaca tentang pentingnya memilih makanan yang kita makan atau sesuatu yang kita miliki, hendaknya berusaha dari sesuatu yang halal dicari dengan cara yang halal. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada fase yang kedua tentang wasiat Nabi terkait dengan beberapa macam ibadah-ibadah. Faslun, fasal fil wudu'i wassalah, yang akan menerangkan tentang wasiat Nabi yang terkait dengan wudhu dan sholat dan beberapa ibadah-ibadah lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepada Imam Ali, ya Ali, istaqsi isbaghal wudu fa innahu syatrul iman. Wahai Ali, sempurnakanlah wudhu, karena sesungguhnya wudhu yang sempurna merupakan bagian dari setengah keimanan. Fa idza tawadda'ta, bila mana engkau wudhu, fala tusrif fil ma', usahakan jangan sampai engkau boros di dalam memakai air. Wudhunya Rasulullah itu pakai air 1 gelas, okay? Tutorial atau prakteknya banyak di YouTube. Di antaranya Habib Umar, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat itu mempraktekkan, memberikan contoh praktek wudhunya Rasulullah menggunakan gelas. Tapi kalau kita kayaknya tak bisa, sudah biasa wudhu banyak-banyakan air, ya kan? Ya minimal saja, dikurangi ya, supaya tidak terlalu boros dalam pembuangan air. Karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sebab orang yang suka boros itu termasuk konco-konco, kroni-kroni, teman-temannya setan. Fa idza faragta min tuhrin, lalu bila mana engkau selesai daripada bersih suci, jangan lupa katanya Rasulullah membaca faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di ghusl qadamain, sesudah mencuci kedua kaki. Okay. Jadi baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak asyra marrat, 10 kali. Ya, ini anjuran dari Rasulullah. Pokoknya selesai basuh kaki, sebelum doa langsung baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi, sampai 10 kali. Keutamaannya yufarrijullahu hammak. Kalau kamu banyak masalah, punya masalah, banyak masalah, Allah akan memberikan jalan keluar, kasih ide-ide, ya, datangkan orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya kalau ada orang keluh kesah sama jenengan, keluh kesah tentang masalah yang ribet, yang banyak, kasih amalan ini, ya. Berarti kalau sudah ada kaitannya dengan wudhu terus baca ini, ya kudu sholat, suruh sholat orang itu. Ini amalan langsung dari Rasulullah bilang gitu, ya. Insyaallah mujarrabah, ya, mujarrab. Apalagi ilmunya dari Allah dan Rasulnya.
Ya Ali idza faraqta minat thahara, wahai Ali bila mana engkau selesai dari bersih suci, fa khutma'an, selesai wudu ambil lagi air ya, syaratnya lah ambil walaupun sebagian tumpah tidak apa-apa, yang penting ada air yang diambil. Ma'an wamsah biyadaika, usaplah dengan kedua tanganmu rokobataka ya, rokobataka ini dari belakang leher sampai ke leher depannya ya. Ini ini sudah di luar wudu ya, tambahan ya. Tambahan pesan dari Rasulullah kepada kita semua melalui Sayyidina Ali. Wakul, jangan lupa kamu berucap dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doanya setelah belajar itu, nah insyaallah hafal semua itu ya. Habis membaca itu katanya Nabi, sumandur ilal ardi, jangan lupa matanya lihatkan ke bawah atau lihat ke bumi. Wakul, ketika matamu melihat bumi ucapkan asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ucapkan wa asyhadu atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna man qala hadza, karena sesungguhnya Ali, siapa yang membaca atau mengamalkan dan membaca ini, ghafarallahu lahu, maka niscaya Allah mengampuni kulla saghiratin wa kabiratin, mengampuni dosa-dosanya dari setiap dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wah, ini luar biasa ini ya, istimewa ini untuk diamalkan. Ya Ali innal malaikata, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, bukan satu malaikat, kalau satu malaikat malakun, kalau banyak malaikat malaikah ya. Sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna lil insan, senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk manusia, madama ala toharotin, selama orang itu dalam keadaan suci, walam yahdas, dan selama tidak berhadas, berarti selama dalam keadaan suci. Terus gemuruh doanya malaikat kepada siapa? Untuk orang tersebut ya. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni. Jadi wiridnya malaikat ya, wiridnya malaikat untuk orang-orang yang istighfar, untuk orang-orang yang wudu istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sambung wudu itu istimewa. Salah satunya yang terjadi pada sahabat Bilal bin Rabah, budak legam hitam, hanya tukang adzan. Ibadahnya ya biasa-biasa saja, tapi luar biasa menjaga 5 waktu. Cuma dari semua ibadahnya yang menonjol, yang bikin Rasulullah kagum apa? Menyambung wudu. Setiap batal wudu langsung wudu, terus setiap batal wudu baru itu sholat dia pasti. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika survei ke kamar-kamar di surga, beliau mendengarkan bunyi terompalnya sahabat Bilal bin Rabah. Orang itu kalau koncoan, kalau temanan itu biasanya ciri khasnya teman itu suara jalannya teman itu hafal, karena jalannya orang tuh macam-macam. Ada yang ngesrek, kesek, ada yang tek. Biasanya paham kalau sudah yang biasa berteman. Lah Rasulullah sangat paham sekali dengan suara sandalnya Bilal bin Rabah. Akhirnya beliau turun ke bumi, mendapati Bilal, menemui Bilal, berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, tunjukkan kepada saya amalan apa kamu ini? Amalan apa yang menonjol pada kamu ini sehingga aku mendengarkan suara dafana alaik, suara terompal sandalmu di surga." Orangnya masih hidup, tapi suara terompalnya sudah sampai surga. Dijawab sama Bilal, "Ya Rasul, tidak ada yang menonjol, ya sholat, ya ini, ya itu. Cuma
saya ini punya amalan tambahan yang akhirnya nanti jadi sunnah ya. Jadi tidak Rasulullah yang ngasih contoh, tapi Bilal ya, yang disetujui oleh Rasulullah sehingga menjadi sunnah, namanya sunnah takriri. Jadi sunnah takriri itu barangkali ada perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, yang dilarang oleh Nabi, Nabi justru bangga, itu namanya sunnah takriri. Tidaklah saya menjadi orang yang selalu menyambung wudhu, wahai Rasul. Amalan saya yang menonjol ya saya ini selalu dalam keadaan wudhu. Setiap saya batal, saya langsung wudhu, dan setiap saya selesai wudhu, saya pasti melakukan sholat hurmatil wudhu. Itu ternyata yang menonjol ya. Makanya ada sebuah kisah dulu pernah insyaallah diceritakan di majelis-majelis kita, bahwa di zaman Syekh Abi Hasan Asyadili, Syekh Abi Hasan Asyadili yang punya thariqah Syadiliyah ya, pendiri thariqah Syadiliyah, ada pendiri thariqah Naqsabandiyah ya, ada Qadiriyah Syekh Abdul Qadir. Kalau thariqah Naqsabandiyah itu apa namanya ya, siapa namanya itu thariqah Naqsabandiyah itu lupa saya. Jadi kalau Syadiliyah itu Imam Abi Hasan Asyadili, semuanya keturunan Nabi ya, semuanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Syekh Hasan Asyadili didatangi orang ini nyeleneh, datang kepada ulama sekelas wali Syekh Hasan, mestinya belajar ilmu, belajar thariqah. Ini ndak mau belajar ilmu, ndak mau belajar thariqah, tapi minta ilmu hikmah, ilmu kedikjayaan gitu. Jadi ilmunya yang dikatakan dalam kitab itu kaimiyah. Kaimiyah itu ilmu hikmah, bisa memegang sesuatu jadi emas. Wah enak itu, tak usah kerja tuh. Begitu emas dipegang jadi apa? Batu dipegang jadi emas, daun dipegang jadi duit. Kan enak itu. Ibadat tok sudah, mau beli nyari daun pegang jadi duit. Nah ini ilmu yang seperti itu, ilmu zaman dulu, oh hebat itu udah, kelasnya kelas top. Akhirnya katanya beliau, betul dah kamu ini niat mau belajar ilmu itu, ndak ilmu yang lain? Ndak, saya mau belajar ilmu itu. Oh ya sudah, asalkan kamu ngikuti syarat-syarat saya, kamu akan saya ajari, katanya beliau. Apa syaratnya Syekh? 1, kamu harus tinggal di sini selama 1 tahun, ngabdi maksudnya, ngabdi sama kiai. Oke. Yang kedua, kamu bukan cuma tinggal setahun di sini, selama 1 tahun kamu harus, tugas kamu ngisi jeding, ngisi bak mandi itu. Dulu kan pakai bak mandi besar ya, pakai bak mandi besar atau bak mandi. Makanya saya seneng masjid itu ada baknya ya. Sekarang kan ada yang digampangkan pakai bak plastik ya, ember besar ya, ember yang lumayan besar ya. Karena biasanya ada orang yang was-wasan biasanya. Jangan niru orang luar negeri ya, pakai tisu pakai yang berdiri, kencing berdiri itu ya, kalau bisa jangan, karena khawatir cipratannya itu membuat najis ke pakaian. Nah, yaitu tugasnya setiap hari ya. Yang terakhir, yang ketiga, di samping kamu tinggal di sini setahun, selalu ngisi, memenuhi air bak mandi, kamar mandi, kamu harus selalu dalam keadaan wudhu. Bagaimana? Kamu siap, sanggup? Karena yang dicari tepat ini, terus ilmu memang ahlinya, dia yakin pasti punya ilmu itu. Iya sudah, saya siap wes, dah apa-apa dah, setahun dah ya. Setiap hari ngisi bak mandi tak apa-apa, yang penting pada akhirnya saya punya ilmu. Singkat cerita, dia kerjakan sehari, seminggu, sebulan, sampailah tiba waktunya setahun ya. Dia datang kepada Syekh Hasan Asyadili, ya Imam, ya Syekh, Kiai, saya sudah hampir 1 tahun, malam ini terakhir 1 tahun. Oh ya, nanti malam kamu datang ke saya. Dia biasa ngisinya malam, setelah dipakai jedingnya, malam diisi, dipenuhi. Ngisi pada malam terakhir,
ngerek air jadi kerekan, bukan pakai ledeng. Jadi dikerek ya pakai timba itu kok beratnya beda gitu ya. Beratnya beda dengan berat sebelumnya padahal isinya sama. Ketika air bak mandi yang di timba yang ditarik semakin ke dasar, ternyata melihat air itu berubah menjadi partikel-partikel ya, menjadi sebuah permata emas, permata sehingga takut dia, ini apa ini, dilemparlah airnya, dibuang, dilempar, dia lari kepada gurunya sambil bercerita, ya Syekh, saya mengalami kejadian aneh ya, saya mengalami kejadian aneh ketika saya mengambil air seperti biasanya, kok terakhir kali air tersebut berubah menjadi emas, berubah menjadi batu-batu yang mahal. Maka karena saya takut ini jin, ini perbuatan setan, saya lempar kembali. Maka sang Syekh senyum, lalu beliau berkata, la qad sirta kaimiyah, kamu sudah menjadi orang yang ahli hikmah. Wah, menjadi orang yang ahli hikmah. Cara wong kamu sudah sakti ya, sakti mandraguna, lesanmu apa yang kamu inginkan kabul ya. Jadi dapat ilmunya wali ya. Sunan Bonang itu apa namanya, kelengkeng apa itu, pinang ya, dituding jadi emas. Kepengen punya ilmu itu ya, insya Allah banyak yang kepengen ya, tapi amalannya berat ya. Seperti itu kisah ya, namanya kisah ya, husnudzon saja ya, karena ada di kitab ya, di husnudzoni saja. Artinya ditiru bisa, tapi jangan niat nyari itu, tapi niru supaya diri selalu dalam keadaan suci ya, penting dalam urusan ini. Ya Ali, kemudian Rasulullah berkata, manik tasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Wahai Ali, siapa yang mandi pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kesalahan yang ada di antara dua Jumat. Jadi di tengah-tengah ya, mulai Sabtu sampai Kamis. Kalau ada kesalahan, ada dosa sebab mandi Jumat ya, karena untuk Jumatan, bukan cuma mandi Jumat tok ya, mandi Jumat untuk pergi Jumatan ya. Nah, ini yang dimaksud, bukan mandi Jumat, mandi marek tak Jumatan terus lain ya. Jadi mandi Jumatan itu keistimewaannya akan diampuni dosa-dosa ya, dosa-dosa yang ada di antara dua Jumat. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabri, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya pahala yang nantinya pahala itu akan menemaninya di dalam kuburan. Wasaqula ala mizanihi, dan akan memberatkan timbangan kebaikan orang tersebut. Nah, ini penting ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita ini disuruh berbanyak-banyak amal, numpuk-numpuk amal kebajikan, berlomba-lomba amal kebaikan. Kenapa? Di antaranya tujuannya untuk membuat beratnya timbangan kebaikan kita kelak di mizan. Makanya ada mizan, nanti ada fase mizan. Itu penting, banyaknya amal itu penting. Makanya Rasulullah itu kenapa sudah diampuni dosanya, pasti surganya, masih sholat sampai kakinya bengkak. Karena disitulah nanti semakin banyaknya amal kebaikan memberatkan timbangan, semakin banyaknya amal kebaikan mengangkat derajatnya setinggi mungkin. Makanya banyak-banyak beramal, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa. Fastabiqul khairat, tinggalkan orang-orang yang malas, tinggalkan. Tidak usah iri sama orang malas, tidak usah iri sama orang yang menunda-nunda kebaikan. Nabi bilang badiru, cepat-cepat bil a'mali soleh, melakukan amal kebaikan ya. Jadi itu diantaranya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka besok dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan ya. Ya Ali, wahai Ali,
alaika bisiwak, hendaknya kamu selalu dalam bersiwak ya. Jadi siwak ini yang dimaksud, memang ada yang mengatakan sikat gigi, tapi yang dimaksud dalam keterangan hadis-hadis siwak yang menggunakan kayu arok ya. Siwak itu udah kayu siwak. Karena as-shalah bisiwak, salat dengan menggunakan siwak, afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak, lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa siwak ya. Luar biasa ini. Fafihi, dan di dalam keutamaan siwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan, ada 24 fadilah ya. Ada 24 keutamaan fiddin di dalam agama, wal badan, dan terkait dengan badan. Nah, ini saya buka di kitab ini ya. Di sini kita ambil yang riwayat 10 saja ya. Wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiwak ya. Hendaknya kalian menggunakan siwak, li'anna fihi asyru khisalin, karena di dalamnya asyru khisalin mahmuda, ada 10 perkara yang terpuji. Satu ya, orang kalau pakai siwak itu, siwak kayu dapat membersihkan mulut ya. 2, membuat Allah ridha ya. 3, membuat setan marah. 4, disukai Allah dan malaikat pencatat amal kebajikan. 5, dapat menguatkan gusi. 6, menghilangkan lendir dalam tenggorokan. 7, menyegarkan nafas. 8, menghilangkan cairan yang tidak berguna. 9, menguatkan pandangan mata. 10, menghilangkan ya bau busuk di mulut, karena enzimnya apa namanya itu, kayu arok itu keras sekali, dipakai sebulan baunya tetap. Itu bukti itu ya, baunya kayu siwak tuh kalau sudah kena air, maunya kering ya, sudah berapa hari tidak dipakai, kasih air, bau lagi itu, keluar lagi enzimnya itu ya. Itu yang bisa mematikan apa, bakteri. Makanya ada pabrik yang memproduksi pasta gigi siwak. Jadi dia pesen berapa banyaknya kayu siwak, itu diproses menjadi pasta gigi. Tapi kalau yang pasta gigi tidak dapat keutamaan ini ya. Yang maksudnya dapat keutamaan yang kayu itu ya. Sikat itu sikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang 10. Dalam riwayat yang lain di dalam kitab Wasiatul Mustafa arba'atun wa isrun, kalau dibaca semua tak marek ya. Makanya dibaca sebagian saja. Yang penting sudah tahu itu, diantaranya membuat Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Jelas karena kita ridho dengan apa yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, dan kita mengamalkannya ya. Terutama yang perokok berat ya, biar baunya hilang pakai siwak ya, disiwaki ya. Ya itu diantaranya keutamaan siwak. Ya Ali alaika bis shalah, baru setelah wudu siwak salat. Nah ini salat ini diambil pada bab ini pertama kali karena ini kepalanya amal. Kalau sudah kepalanya dipegang, semuanya akan kena, akan tunduk ya, akan gampang dijalankan. Makanya dalam hal wasiat Nabi kepada Ali ini urutannya setelah membahas masalah makanan, bersih suci, kemudian masalah sholat ya. Ya Ali alaika bis shalah fi awqatiha, wa ya Ali hendaknya engkau sholat di dalam waktunya. Ada 2, ada awal waktu, ada tepat waktu. Apa bedanya Habib awal waktu dan tepat waktu? Kalau awal waktu pasti tepat waktu, tapi kalau tepat waktu belum tentu awal. Jelas ya? Ya. Awal waktu itu maksudnya tepat waktu itu maksudnya apa? Tepat waktu kita sholat duhur ya di waktunya duhur. Duhur itu mulai adzan sampai sebelum adzan asar, itu namanya tepat
waktu. Cuma nanti di situ tuh terbagi 3 ya. Awaluhu ridwanullah, yang pertama ridho Allah didapat, yang kedua apa itu, rahmat apa barokah, yang ketiga afullah, ampunan Allah ya. Tapi ini masuk tepat waktu ya. Yang tidak tepat waktu ketika apa? Ketika sholawat mau keadaan baru sholat. Nah ini sudah tidak tepat waktu, sudah di waktu yang rawan sudah masuk waktunya sholat berikutnya. Selama belum sholat wassalamu alaik masih tepat waktu, itu namanya tepat waktu. Kalau awal waktu begitu adzan asar atau subuh tadi sholat ya, sekedar nunggu sekedar untuk bisa sholat apa namanya fajar atau qobliyah ya, terus sholat, itu namanya sholat di awal waktu, ridwanullah, ridhonya Allah ya, dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Nabi nganjurkan hendaknya engkau sholat tepat pada waktunya, jangan sampai diakhirkan ya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin, karena sesungguhnya pada yang demikian sholat tepat waktu adalah merupakan kepala dari setiap keutamaan, wasana kulli ibadah, dan puncak daripada ibadah ya. Jadi sholat ini luar biasa ya, kunci atau pimpinan dari semua keutamaan yang akan didapat dan puncak dari setiap ibadah yang dilakukan. Isroknya jam berapa? Jam 5:25 ya. Ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Wahai Ali, Jibril berangan-angan, berharap ya, kepingin ya. Jibril itu malaikat Jibril maksudnya nggih. Ya, malaikat Jibril itu kepingin, berharap bisa menjadi Bani Adam manusia. Loh, kenapa Jibril kok berharap ingin menjadi manusia? Lisab'i khisalin, karena 7 perkara. Apa 7 perkara yang bikin malaikat Jibril kepingin jadi manusia? Coba ini, saking hebatnya manusia ini ya. Tapi manusia yang mana yang dirindukan, dikepingini Jibril ingin jadi manusia? Ternyata manusia yang ada pada 7 perkara ini. 1, as-sholawatil khamsi ma'al imam ya. Jibril kepingin jadi manusia karena apa? Karena 7 perkara yang Allah izinkan Bani Adam untuk mengamalkan, meraih, mendapatkan keutamanya. Yang pertama sholat berjamaah ya. Karena malaikat Jibril itu tugasnya cuma menyampaikan wahyu atau mengirim ilham. Karena malaikat itu tugasnya cuma 1 ya. Malaikat Mikail pembagi rezeki, ya itu sudah tugasnya. Malaikat Israel mencabut nyawa, sudah, tidak ada sholat, tidak ada puasa, ya itu sudah. Sehingga kepingin, kenapa, apa ini yang menyebabkan, apa hikmahnya keinginan Jibril untuk menjadi Bani Adam? Karena 7 perkara ini. Ternyata ya, kata keterangan daripada para ulama, ternyata sebabnya adalah likasrati fadhailihi fis sawabi wal khairi ya, karena begitu banyaknya keutamaan pahala ya, dan keutamaan yang lain dari amalan tersebut, pahala yang melimpah ruah seperti sholat berjamaah. Di antaranya katanya Rasulullah, keutamaan sholat berjamaah, yatajawaz anis sirati kalbarkil hatib. Orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, besok ketika dia melewati sirat seperti kilat yang menyambar wud, jadi langsung sampai ke surga. Yang lainnya masih perlu berhari-hari, berbulan. Itu kan perjalanan 1000 tahun kalau ditempuh dengan jalan kaki normal ya. Tadi tergantung amalnya tadi. Makanya kalau ingin cepat-cepat melewati sirat, ya itu sudah sholat jamaah. Makanya bulan Ramadan ini tempat penempahan pendidikan untuk apa namanya, untuk bisa menjadi orang yang banyak menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Kenapa? Karena aurahnya, medianya,
memberi semangat kepada setiap siapa saja yang mau berbuat beramal. Sama kayak kita ada di Masjid Nurul Huda semangat, tapi begitu ke Mekah semangatnya berlipat-lipat karena tadi medianya berbeda. Sama seperti kita hari-hari biasanya, kadang ya biasa-biasa saja kita ya sholat ya jamaah, tapi ketika Ramadan lihat apa yang tak diamal ayo pada bulan Ramadan ya, bagi orang yang sudah semangat ini pasti nambah-nambah sendiri dah. Yang sholat sunnahnya banyak ditinggalkan, mulai Ramadan dihidupkan semua ya. Yang Qur'annya habis lebaran ditaruh di lemari sampai nunggu lebaran lagi baru diturunkan. Yang tak pernah hatam setiap bulan Ramadan kadang-kala lebih dari 1 kali hatam. Bapak Ibu kalau ingin 1 bulan penuh bisa hatam Quran, yang paling enteng maksudnya hatam tapi enteng. Kalau berat hatam tapi berat itu 1 kali duduk 1 juz itu muruh mulut, ngapok colok, wadang berat kayak ada batonannya. Kalau 1 kali itu 1 juz 1 kali duduk itu berat kalau yang tidak biasa, akhirnya males. Nah ini dikasih yang gampang pokoknya ngamalkan ini gampang kalau mau ya. Dilakukan sebelum sholat 14 ayat, sesudah sholat 14 ayat, insya Allah enteng kalau 14 ayat. Iya, salatu wassalamu alaik, wudu ada langsung ke masjid gitu umpamanya, atau di rumah baca sudah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Insyaallah 5 menit selesai. Iya ndak? Kalau yang lancar 5 menit selesai. Yang paling tidak lancar insyaallah 10 menit selesai 14 ayat. Habis sholat assalamualaikum warahmatullahi umpamanya wirid selesai, baca lagi 14 ayat. 5 waktu 1 juz, 1 hari 1 juz itu sudah dihitung Mbak nggih, sudah dihitung 1 juz dengan sistem seperti itu, tidak berat, enteng. 14 ayat sebelum sholat, 14 ayat sesudah sholat, berarti 28 ayat 1 sholatnya. Iya, 5 waktu itu sudah 1 juz, tidak berat, sebulan hatam. Daripada yang 1 kali duduk 1 juz, berat teretan, berat aku. Iya, kalau tidak biasa berat. Nih, jadi pertama kembali kepada pembahasan itu, kalau tutorial cara cara menghatamkan Quran dengan cara yang gampang itu paling gampang sudah. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi diantara cara membaca Al-Quran. Kembali kepada pembahasan para rawuh, 7 perkara yang disenangi malaikat Jibril itu adalah sholat 5 waktu ma'al jamaah, dengan berjamaah. Yang kedua, apa yang dirindukan, yang diinginkan Jibril sampai kepingin jadi manusia? Wa mujalasatil ulama, duduk dengan para ulama. Ya, hadir majelis, seneng hadir pengajian, ada pengajian seneng, semangat ya. Ngantuk ditahan, apalagi di bulan Ramadan. Kata guru saya, bandingannya ya, kalau ngaji di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan itu 1:10, artinya mengkalikannya 10. Jadi umpamanya dalam hadis qudsi itu bisa pahalanya 700 kali lipat, kalau masuk Ramadan tinggal mengkalikan 10, 700 kali 10. Nah, caranya seperti itu saya. Bahkan bisa ad'afan katsira, dilipat gandakan lebih banyak daripada itu. Saking hebatnya, istimewanya waktu-waktu di bulan Ramadan. Yang ketiga, apa yang bikin Jibril iri kepingin jadi Bani Adam? Wa iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit, karena pahalanya besar. 1 kali menjenguk orang sakit 700 pahala. Ya, hadir ilmu seperti menjenguk 1000 orang sakit, lebih hebat lagi. Makanya majelis ilmu, kata Habib Segaf Baharun, ya sumber kemuliaan, ya sumber keutamaan, sumber barokah, sumber kebaikan, sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usah repot kalau ingin cari sumber-sumber yang tadi. Huduru majalisal ilmi, termasuk majalis dzikri. Yang keempat yang bikin Jibril kepengen jadi manusia, watasyi'il janazah, mengantar orang mati, mengantar jenazah ke kuburan. Ya, 1 kali mengantar orang, tapi mengantar kalau bisa ikut
ikut sholat, jangan nganter ndak ikut sholat nunggu dupatu di pojok sana di luar ya. Eman ternyata ganjarannya 1 kirot ya. 1 kirot itu sebesar 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 15 kilo ya, di Madinah ya. Gunung itu sepanjang jalan mata memandang itu gunung Uhud ya. Jadi besarnya seperti itu. Tidak tahu seperti apa nanti ya, besok kalau mati akan tahu. Yang keempat, wasakil ma, menuangkan air, memberi minum kepada orang yang membutuhkan, apalagi manfatoroso iman, siapa yang memberi buka kepada orang yang berbuka, walau surbatama, seteguk air, au madkotil laban, seserup air susu, atau 1 tamer ya. Apalagi menuangkan air di bulan Ramadan untuk yang berbuka, atau memberi air ya untuk minum orang yang berbuka, luar biasa. Wasulhi bainal isnain. Yang keenam, Jibril itu kepingin jadi manusia karena apa? Manusia ada amal perbuatan yang luar biasa, yaitu perbuatan mendamaikan 2 saudara yang lagi berseteru ya. Masjid Al-Hadi jamaah subuh itu sukses Pak, mengakorkan 2 jamaah yang ternyata sudah 7 tahun tidak nyopo ya. Jamaah masjid ini sama-sama jamaah masjidnya 7 tahun tidak nyopo gara-gara masalah ada di masjid gitu. Gara-gara salah, yang satunya biasa apa ya, koncoan itu ya, cuma tersinggung gitu yang tuaan, akhirnya tak nyopo selama 7 tahun. Baru tahu teman-teman jamaah itu, baru tahu, sebelumnya tidak tahu, padahal duduk berdekatan Pak, tapi tidak mau ngomong, tidak mau anu. Akhirnya teman-teman jamaah subuh ini, Beb gimana Beb, apa kita kita akorkan, kita datangi Beb. Wah kalau saya ini lebih muda, itu tua-tua semua, gimana nanti, saya khawatir biar saya dapat wakil teman-teman. Ya sudah, teman-teman tua jamaah Al-Hadi kan tua-tua kayak di sini, tapi sini ada mudanya juga di sini, kalau sana tua semua ya itu akhirnya yang hari pertama datangi si fulan, hari kedua datangi si fulan satunya. Akhirnya ditemukan di mana kita punya majelis makan ketan setiap hari khusus hari Kamis kadang di pelengsengan itu bareng ya, saat temenan majelis itu ya. Alhamdulillah ditemukan di situ, alhamdulillah 7 tahun tidak nyopo selesai ya, pahalanya besar. Ini termasuk amalannya para aulia. Para aulia itu diantara kelebihannya mereka hidup dimanapun di kampung selalu suka dan sukses mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang bersatu. Pahalanya besar sekali ya, besar sekali pahala mendamaikan 2 orang yang bersatu. Yang ketujuh, wa ikramil jar wal yatim. Saya kepengin jadi manusia, Jibril kepengin jadi manusia karena apa? Jibril iri kepengin dapat keutamaan daripada amal berupa apa? Memuliakan tetangga dan memuliakan anak-anak yatim. Karena Jibril tidak dikasih kesempatan oleh Allah dengan 7 amal perbuatan tersebut. Manusia sak bajek jari wong Banyuwangi ya, cuma tergantung mau ngamalkan apa tidak ya, tergantung kita semua. Fahris, katanya Rasulullah, wahai Ali, berusahalah kamu untuk bisa mengamalkan 7 perkara itu. Masih ingat ya? Ya insyaallah ya. Apa tadi? Salat berjamaah. Yang kedua, tidak urut tak apa-apa. Apa yang kedua? Memberi minum ya, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, apalagi? Insyaallah hafal ya. Ya sudah ada apa-apa ya. Ya Ali sholli bil lail, wahai Ali, salatlah di malam hari, maksudnya di sepertiga malam yang terakhir ya. Usahakan kalau bangun di sepertiga malam yang terakhir, jangan sampai bangun kejeding balik lagi tidur. Usahakan sholat, katanya Rasulullah, walau kahala bisyat, walaupun kamu sholatnya itu secepat orang yang memeras susu, katanya Rasulullah. Maksudnya 1 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 1 rakaat berarti sholat sunnah witir. Kalau 2 rakaat berarti sholat tahajud ya, berarti sholat tahajud. Walaupun cuma sholat 2 rakaat atau 1 rakaat, yang cepatnya sholatnya kamu itu seperti memeras susu, seret, nah gitu toh, seret, nah, ya seperti itu. Sebentarnya, atau taruhlah 1 menit ya, atau paling cepat terlama 2 menit ya.
Itu kata Rasulullah SAW. Fal musalli bil lail, ketahuilah wahai Ali bahwasanya orang yang sholat di malam hari ahsanun nasi wajhan, besok akan menjadi orang yang paling indah bercahaya wajahnya, katanya Rasulullah SAW. Ya Ali idza kabbarta lis shalah, kalau kamu takbir salat ya, fafarrid asabiaka, renggangkan, jangan gini ya. Allah, jangan gini. Gini agak renggang. Allahu akbar. Nah, ya. Ya, fafarrid ini. Jangan melit, takbir aja melit. Allahu akbar. Allahu. Jadi cuma di sini diudel. Ada kan? Allahu akbar. Atau jangan kayak orang silat. Allah. Ada kan yang gitu. Jangan ya. Itu ajarannya orang-orang baru itu, jangan. Wah, miring gini. Wah, apa digampangkan kok malah yang kan tak enak miring gini. Maksudnya anu Beb, kalau miring gitu itu Beb, ini megang hati nih, puncak apa sumber hati. Nggak usah gitu, sudah cukup gini. Ah, duanya ini kenapa kok seperti ini? Ini dipaskan sama jantung. Ya, sudah gini. Ada apa mau gini kali susah? Akhirnya yang di sampingnya gini sholatnya. Iya kan? Ganggu kan, nyikut orang. Nggak usah gini sudah. Macam-macam, ada yang nggak silat, ada yang muter-muter ya, nggak tahu dari siapa itu ya, heran kadang kita ini. Iya, atau gini, kalau bisa jangan gini ya, Allah gini ya, Allah pas di mangkibai ini, di dua bahu ini ya, ini dari Rasulullah SAW. Fafarid asabiaka warfa yadek, angkat tanganmu, had dua mangkibaik ya, sekiranya lurus di pundak. Wa idza kabbarta, kalau kamu takbir, fadha yaminaka ala shimalik, tangan kananmu letakkan di atas tangan kiri ya, tangan kiri di bawah, kanan di atas, tahta surratika. Nah, cuma di sini ya, di dalam riwayatnya Imam Ali ini, makanya jangan salahkan kalau ada orang yang gini tapi di bawahnya gini. Ada kan gini kan ya? Jangan salahkan, memang ada riwayat hadisnya tahta surra. Ya, ini yang diriwayat Wasiatul Mustafa. Jadi udel di bawahnya udel. Tak apa-apa, ya. Bahkan gini tidak apa-apa, ada riwayatnya. Allahu akbar. Ya, ini yang ngamalkan gini orang Syiah. Orang Syiah kayak gini sholatnya. Ya. Ya, kalau orang kita macam-macam, orang Ahlussunnah di bawah udel. Jangan salahkan. Nah, ini pentingnya tahu hukum, tahu dalil. Ada yang di atas, ada dalilnya di atas pusar. Ada yang di dada, ada yang di dada gini, sama-sama betul. Yang salah yang tak sholat. Ya sudah, ya kita ribut itu salah itu anu. Yang tak sholat ya, itu aja sudah. Biar tak ruwet urusan. Ya tinggal sedikit ya, terus selesai. Wa idza kabbara wa idza raka'ta fadhu yadayka ala rubbatik, kalau kamu rukuk letakkan telapak tanganmu ini, dua telapak tanganmu di atas lutut, megang gini nggih, dipegang. Ini umpamanya lutut, gini. Bukan gini ya. Jadi gini ya. Wa farrid, tapi direnggangkan sedikit baina asabiika. Kalau Rasulullah sampai sedetail itu, kudu gini ya, harus gini, itu pasti ada hikmah ya, ada hikmah ya, yang tahu Allah dan Rasul kita jalani saja. Ya Ali asfir bis subhi, ya ini kajian yang terakhir. Asfir bis subhi, kalau kamu bangun subuh mau jalankan sholat subuh cepat-cepat ya, cepat. Wasolil maghrib, dan juga sholat maghrib ya, segera. Ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Biqadri halabisyat, sekadar untuk maghrib seperti memeras. Makanya maghrib kalau di sini kan tak pakai nunggu ya, tak pakai sunnah kan, langsung qomat ya. Ini yang saya ketahui di sini di Al-Hadi di pondok ya, itu biasa langsung qomat. Nah, karena memang waktunya sangat singkat. Makanya kalau buka bersama sudah habis makan kurma terus dibatalkan sama air. Kalau bisa buka jangan pakai es. Artinya jangan langsung pakai es, karena itu mengagetkan pemompanya itu ginjal, merusak, malah akan merusak. Kalau bisa jangan dulu itu, kurma sama air hangat kalau bisa. Nah, biarkan biar netral dulu, pakai sholat dulu. Itu maknanya juga makna buka sederhana. Jangan ngikuti nafsu, balas dendam. Iki wis 12 jam iki.
kolek, patola, percet, es ini es itu campur semua. Jangan kaget itu, kaget. Yang bagus itu seperti ala Rasulullah. Ya. Ala Rasulullah. Karena luar biasa puasa ini ya, puasa 30 hari ini ada apa namanya? Ada proses penyehatan tubuh ya. Saya mengumpulkan ya bab tentang sumu tasiu, berpuasalah niscaya kau akan sehat. Jadi ada 12 manfaat puasa dalam kesehatan tubuh. Hari ke-1, ke-2 itu langsung ngedrop glukosanya, gula darahnya langsung ngedrop. 2 hari puasa gula darahnya langsung turun, sret, itu langsung turun. Otak bingung mencari energi ya karena lemah ya, sehingga hidup blub ya. Kemudian apa? Kemudian di dalam tubuh orang puasa ini akan hidup, akan menyala apa? Pembakaran lemak yang kuat. Lemak-lemak jahat itu langsung mulai meleleh dah. Itu sampai kenapa kok 30 hari ada. Nanti kapan-kapan diterangkan puasa tahun depan. Kalau sehat panjang umur ketemu lagi ya. Khusus babnya kesehatan di dalam berpuasa ya. Ada itu banyak keterangan-keterangan jenengan ya, bisa mendapati di HP banyak itu keterangan kedokteran ya. Dan kami pernah langsung dengarkan dokter nerangkan ketika pengajian di mana itu, okay? Itu tentang kesehatan di dalam puasa. Jadi Allah nyuruh 30 hari itu sudah hitungan tepat, tapi dengan syarat berlaku kalau buka jangan ngawur. Yang ngawur itu langsung es, bukan tidak boleh minum es ya. Dulu kan yang alami kurma sama air, termasuk sahur tuh kalau bisa jangan langsung teh kopi ya, minum air dulu ya, bukan tak boleh ya, jangan langsung, supaya ndak langsung masuk ke bagian ke bagian, karena dia akan langsung masuk ke bagian darah, dia akan masuk proses pemompanya itu sehingga berat airnya, malah menumbuhkan kristal-kristal di dalam batu ginjal itu, akhirnya berat dia. Kalau berat jantungnya kena juga berat akhirnya. Kalau sudah repot ini sudah, kalau sudah kena 2 ini apalagi kena kencing manis terus, waduh tambah parah. Nah, makanya puasa itu paling top sudah ya, tapi dengan syarat berlaku, katanya ulama di dalam kitab itu terangkan dengan syarat berlaku, bukannya sederhana kalau ingin proses puasa itu bisa menyembuhkan badan ya. Makanya 30 hari itu cukup sudah, yang penting bukannya sederhana. Penutup terakhir, fa inna dalika bersegera subuh, bersegera maghrib ya. Fa inna dzalika, dengan itu min khisalil anbiya, merupakan perbuatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa alaika bisolatil jamaah, wahai Ali, hendaknya engkau selalu salat jamaah. Fa innaha indallah kamasyika ilal khat, karena engkau berjalan menuju ke salat jamaah, mau subuh, maghrib, isya 5 waktu, di sisi Allah itu nilainya kamasyika ilal haji wal umrah, seperti perjalananmu menuju haji dan umrah, karena memenuhi panggilan Allah. Kalau umrah kan labbaik Allahumma labbaik untuk umrah dan haji. Kalau salat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan salat. Itu nilainya sama seperti itu. Wa ma yahrusu ala salatil jamaah, dan tiada yang dapat menjaga salat berjamaah illa rajulun, kecuali seseorang mukmin. Katanya Nabi nih, kecuali dia itulah seorang mukmin, qad ahabbahullah, yang dicintai oleh Allah. Wa ma yashhadu fiha, dan tidaklah orang itu meninggalkan salat jamaah illa munafikun, kecuali orang itu ada penyakit munafik, qad abghadahullah, yang telah dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali ahabbul ibad ilallah abdun sajid, wahai Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang sujud. Yaqulu fi sujudihi, dia berucap di dalam sujudnya apa? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Pernah baca ini? Ya.
Rabbi ini dalam tu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunubi illa anta. Itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok pada hari kiamat akan terdengar suara panggilan di atas, ya, di atas syarafil jannah, kemuliaan jannah. Mana orang-orang yang sholat, ya, mana orang-orang yang sholat, ya, mana orang-orang yang sholat jamaah, mana orang-orang yang sholat tahajud, mana orang-orang yang ahli sholat maksudnya, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ibadah yang menjadi kepala dari semua ibadah, sehingga Bapak Ibu ketika kita bisa menjaga ibadah yang satu ini, semuanya akan ditata baik oleh Allah kehidupannya. Semua jenis ibadah itu akan ditata, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat merupakan kunci dari semua kebaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat walafiat, panjang umur, ketemu di waktu-waktu yang lain, di tahun depan dan di hari-hari pengajian rutinan. Sehat walafiat, panjang umur, barokah, puasanya diterima, rezekinya lancar, cukup untuk beli baju lebaran untuk istri dan anak-anak. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung isyraq dulu.